Shalom saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat, dan semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 19 ayat 30. Bunyi firman Tuhan demikian. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya. Saudara, judul renungan kita hari ini, karya terbesar. Ada sepotong lirik lagu yang sudah familiar bagi kita. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Sari Semurangkir berkata demikian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, kita adalah karya terbesar yang pernah ada. Karya ciptaan tangan Tuhan. Beberapa bangunan gedung pencakar langit di dunia ini, jembatan yang menghubungkan antar pulau, tugu-tugu yang menjulang seperti Tugu Monas, saudara. Dan beberapa keajaiban dunia spektakuler lainnya seperti Menara Kembar Petronas, Patung Liberty di Amerika, dan beberapa candi yang terkenal di Indonesia seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan. Belum lagi penemuan-penemuan orang-orang hebat di dunia ini seperti Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Juga James Watt yang menemukan mesin uap air. Itu merupakan mahakarya dari manusia yang pernah menemukan. Dan tentu itu menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kesenangan bagi penemu. Dan kita rasakan sampai hari ini manfaatnya, saudara. Karya-karya ini sangat indah. Karya-karya ini sangat kita kagumi tentunya, ya kan? Tetapi saudara, semua karya termegah manusia, semua karya tangan manusia yang hebat, tentu tidak ada bandingnya kalau kita bandingkan dengan karya Tuhan dalam hidup kita. Karya Tuhan dalam hidup ini sangat luar biasa. Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah menjadi manusia. Bukankah itu luar biasa? Dari debu menjadi seorang manusia yang hidup. Menjadi seperti saya ini. Itu karya yang terbesar yang Tuhan pernah lakukan. Bahkan bukan hanya sekadar dari debu dan tanah. Tuhan juga menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Beda dengan makhluk ciptaan lain. Kita beda dengan semua ciptaan yang lainnya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan gambar diri Allah. Bukankah ini luar biasa, saudara? Karya termegah yang Tuhan lakukan. Dan ketika karya yang besar ini, ketika karya yang termegah ini, saudara, kemudian rusak oleh karena masuknya dosa dalam kehidupan manusia, maka karya tangannya yang terpisah daripada dirinya. Karya tangannya yang indah ini terpisah dari kasihnya. Lalu apa yang Tuhan lakukan, saudara? Karena karya tangannya ini sangat berharga, Dia merestorasi, memulihkan karya yang terbesar ini yang pernah ada. Direstorasi kembali dengan datangnya Yesus ke dalam dunia. Dia memulihkan semua karya yang telah rusak itu menjadi indah kembali. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, mengorbankan nyawanya, menoreskan, melukiskan karya yang terbesar ini dipulihkan kembali dengan darahnya, saudara. Dia melukis indah kembali karya yang termegah ini dengan darahnya sehingga utuh kembali, sehingga indah kembali, yaitu kita diselamatkan, kita dikembalikan ke dalam rancangan Tuhan yang semula, saudara. Itulah karya Tuhan yang termegah, adalah diri kita. Saudara, ketika kita merenungkan karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kita, seperti lagu tadi, kita mengagumi. Kita harus kagum dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Terlebih karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita harus meresponnya dengan ucapan syukur.
Kita harus meresponnya dengan semakin mencintai. Kita harus semakin mengasihi Tuhan. Kita harus semakin setia kepada Tuhan. Karena kita berharga. Karena kita adalah karya yang termegah, terbesar yang pernah Tuhan ciptakan. Saudara, kita hidup bagi Dia. Kita hidup bagi kemuliaan-Nya. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga kita bersyukur sebagai wujud daripada ucapan syukur kita bahwa kita ini adalah karya terbesar yang Tuhan ciptakan, yang pernah ada di muka bumi ini. Amin saudara, mari kita mengasihi Tuhan, mari kita semakin mencintai Tuhan sebagai wujud daripada kita mengucap syukur atas karya Tuhan yang terbesar, yang hebat dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih, biarlah kami Tuhan tetap mengucap syukur, semakin mengasihi Engkau sebagai wujud. Terima kasih kami karena Engkau melukiskan karya indah dalam kehidupan kami melalui penyelamatan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen.